Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang program linear, masih lanjutan tentang program linear part 3-nya, yaitu kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok atau titik ekstrim. Oke. Di sini contoh soalnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fx, y 50x tambah 40y dari atau pada daerah penyelesaiannya. Berarti ini grafiknya. Langkah yang pertama yaitu kamu tentukan dulu, lihat yang diarsir ya. Nih, kamu tentukan dulu titik pojoknya atau titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Oke, ini Ibu kasih ini titik A, di sini titik A, ini B, ini titik C, ya. Berarti di sini ada titiknya, titik A, titik B, titik C, dan ini di titik 0,0. Oke, berarti titik pertama yaitu di titik koordinatnya yaitu di 0,5. Oke, yang kedua itu nih yang akan kita cari nanti. Yang ketiga ini di titik 5,0, 5 di X, Y-nya di 0. Yang ini belum diketahui berapa titiknya, tapi kita cari dulu. Anggap ini garis pertama, ini garis kedua. Kemarin kita sudah membahas untuk membuat sistem pertidaksamaannya atau pertidaksamaannya dari garis. Berarti garis pertama kamu lihat ini di titik Y-nya ada 15, berarti lawannya X ya, 15X. Di yang ini berarti di 5, di koordinat yang di X nya ini yaitu di 5, berarti ditambah 5Y, lawannya Y ya, ditambah 5Y. Lihat ini garisnya, berarti kalau dia ke kiri itu berarti kecil, karena garisnya utuh berarti kecil sama. 15 kali 5 berarti 75. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, berarti dibagi 5 dapat 15 bagi 5 3x, ditambah 5 bagi 5 1y, kecil sama 75 bagi 5 berarti 15. Oke, dapatlah pertidaksamaan yang pertama yaitu 3x tambah y kecil sama dari 15. Garis yang kedua, lihat di titik y-nya ada 5, berarti 5x, di titik x-nya ada 10, berarti positif ya, 10y. Karena ini garis, arsirannya ke kiri dari garisnya berarti juga kecil sama, garisnya utuh. 5 kali 10, 50. Ini juga sama-sama bagi 5, 5 bagi 5. Kita sederhanakan ya, 1x tambah ini bagi 5, 10 bagi 5, 2. Kecil sama 50 bagi 5, 10. Ini pertidaksamaannya yang kedua. Lanjut, untuk mencari titiknya di sini berapa titik X, berapa titik Y. Caranya kamu eliminasi dan substitusi dua persamaan ini, didapatkanlah nanti nilai X dan nilai Y-nya. Oke, kita ambil dua persamaannya. 3x ditambah Y, kita sama dengankan dulu ya, sama dengan 15. Ini X tambah 2Y sama dengan 10. Terserah yang mana yang mau kamu eliminasi. Ini eliminasi Y ya, berarti di sini sama-sama koefisiennya 2, berarti di atas kali 2, di bawah kali 1. Ini Y yang Ibu hilangkan ya, berarti sama-sama koefisiennya 2. 3 ini persamaan di atas kita kali 2, persamaan di bawah kita kali 1. 3x kali 2, 6x, tambah y kali 2, berarti tambah 2y, sama dengan 15 kali 2, 30. Di bawah dikali 1 berarti tetap ya, x tambah 2y sama dengan 10. Kita karena tandanya sama-sama positif, berarti kalau dia tandanya
tandanya sama berarti dikurangkan, berarti ini hasilnya 0 ya. 6x kurang 1x berarti 5x sama dengan 30 kurang 10 20, berarti x sama dengan 20 per 5, berarti x sama dengan 4. Dapatlah titik x nya 4. Baru kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Kita ambil persamaan 2, berarti x tambah 2y sama dengan 10. X ganti dengan 4, kita substitusikan 4 tambah 2y sama dengan 10. Berarti 2y sama dengan 10. 4 pindah ruas berarti jadi positif, jadi negatif 4. Berarti 2y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 2. Berarti Y sama dengan 3. Berarti titik yang di sini, titik B-nya kita dapatlah dia X, Y-nya berarti 4,3. Baru kita substitusikan nanti titiknya ke fungsi objektifnya. Oke, kita uji titik pojoknya ya. Berarti kita dapat tadi titik pojoknya yang pertama di 0,0 ya. Ini di 0,0, titik A nya di 5,0, berarti di 0,5 ya, maaf, di 0,5. Titik B nya kita dapat tadi 4,3, titik J kita dapat 5,0. Berarti kalau mau baca ini, kalau ini dia berarti 0,5 5,0 gitu dia. Kita substitusikan fungsi objektif yang tadi dari soal, berarti 50x tambah 40y. Kamu ganti x-nya ini x-nya ini y. Berarti x-nya 0, y-nya 0. Berarti 50 kali 0 tambah 40 kali 0. Berarti hasilnya 0. Ini juga 50x, x-nya berapa? 0. Berarti 50 kali 0 tambah 40, y-nya berarti 5 kali 5, berarti 50 kali 0, 0, 40 kali 5 berarti 200. Lanjut di titik B nya 4,3, berarti 50 x nya di 4 tambah 40 y nya di 3. 50 kali 4 200 tambah 40 kali 3 120, berarti 320. Kemudian 50x ini di titik 5,0 berarti 50 kali 5, x-nya 5 ditambah 40 kali 0. 50 kali 5 berarti 250 tambah 0 ya, berarti hasilnya 250. Pertanyaannya yang tadi tentukan nilai maksimum dan minimum dari keempat nilai ini, berarti ini yang maksimum. Berarti nilai maksimumnya adalah 320 di titik 4,3 dan nilai terkecil atau minimumnya adalah 0. Minimumnya nilainya 0 di titik 0,0 gitu. Paham dong? Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan nilai minimum. Berarti kita akan mencari nilai minimum dari fungsi objektif fx, y-nya yaitu 100x ditambah 80y. Itu dari daerah penyelesaiannya, ini gambarnya. Berarti daerah penyelesaiannya yang diarsir ya. Oke. Berarti di sini kita tentukan dulu titiknya. Ini titik A yang di sini. Ini titik B. Yang ini titik C. Berarti ini daerahnya ya. Berarti arahnya ke kanan, berarti besar ya, kanan. Titik A itu 0,12, titik C itu 14,0, berarti yang belum diketahui itu titik B. Oke, kita misalkan ini garis 1, ini garis 2. Oke, kita ambil persamaan, pertidaksamaan ya dari garis pertama. Lihat titik Y di titik garis Y nya, berarti itu 12 lawannya X. Yang ini berarti titiknya di X, berarti lawannya Y 3 ya, 3Y. Berarti arah ke kanan, berarti dia besar sama
12 kali 3 itu 36. Ini bisa ya kita sederhanakan, sama-sama bagi 3, 12 bagi 3 itu 4x, ditambah 3 bagi 3 itu 1, besar sama 36 bagi 3 itu 12. Ini garis ketidaksamaan yang kedua. Oke, pada garis yang kedua berarti di garis Y berarti ini udah ya. Ini di garis Y berarti 4/2/3. Ini Ibu jadikan jadi pecahan biasa. 3 kali 4 12 tambah 2 14, berarti 14/3x, ditambah ini di titik 14 berarti 14y, berarti arahnya ke kanan, berarti besar sama 14 kali 14 berarti 169/3. Oke, ini semua ruas Ibu kali 3 biar pecahannya hilang. Berarti 14/3 kali 3 berarti hilang 3-nya jadi 14x, ditambah 14 kali 3 berarti 42y, besar sama dari ini 169. Ini sama-sama bagi 14, berarti ini dapat 1x tambah 3y besar sama 14. Oke, ini untuk pertidaksamaan yang kedua. Baru kita cari titik B nya, kita ambil pertidaksamaan pertama, berarti 4x tambah y sama dengan 12, kita sama dengankan x tambah 3y pertidaksamaan kedua ya, 3y sama dengan 14, berarti ini dikali 1, ini dikali 4, x nya yang Ibu hilangkan, berarti pertidaksamaan yang di atas, persamaan di atas ya, kali 1, 4x tambah y sama dengan 12, ini dikali 4, x kali 4, 4x tambah 3y kali 4, 12y, 14 kali 4, 56. Berarti karena dia positif-positif berarti dikurang, x nya hilang atau 0. 1y kurang 12y berarti min 11y sama dengan 12 kurang 56 berarti min 44. Berarti y sama dengan min 44 per min 11, berarti y sama dengan 4. Kita substitusikan ke persamaan 1, berarti 4x tambah y sama dengan 12, 4x ditambah y nya kita ganti dengan 4 sama dengan 12, berarti 4x sama dengan 12, ini pindah ruas jadi min 4, berarti 4x sama dengan 12 kurang 4, 8, x nya berarti 8/4, berarti x kita dapat 2, berarti titik B nya kita dapat 2,4. Kita cari itu berapa nilai minimumnya dari titik-titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Berarti A ini dapat tadi 0,12, B nya 2,4, C nya 14,0. Ini dia ya. Ini kita cari fungsi objektifnya, berarti 0,12 ya, 0,12, 2,4, 14,0. Fungsi objektifnya 10x tambah 80y. Kamu ganti x nya 0, y nya 12, berarti 100 dikali 0 ditambah 80 dikali 12, berarti sama dengan nih 100 kali 0 itu 0, 80 kali 12 berarti 960. Ini 100, x nya kita ganti 2
ditambah 80Y nya kita ganti 4, berarti 100 kali 2 200 ditambah 80 kali 4 320, berarti 520. Lanjut yang C, berarti 100 dikali X nya 14 ya, berarti 80, ini tambah ya, 80 kali 0, berarti 100 kali 14 berarti 1400. Berarti berapa nilai minimumnya? Berarti nilai minimumnya adalah 520. Ini yang minimum. Gitu, saya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang cari nilai fungsi maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian. Semoga anak-anak Ibu paham dengan penjelasan Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.